Oke, ready. Hmm. Ya, mohon izin ya Pak Ketua dari Ketua Umum PKN Pusat. Nah, tadi kita dari media ada mendengar bahwa ada kegiatan eksekusi data di kantor gubernur. Jadi apa hasil yang dihasilkan pada hari ini? Terima kasih. Jadi Bapak-Bapak media menanyakan tentang pelaksanaan eksekusi hari ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh sahabat-sahabatku, rekan-rekanku sebangsa air di seluruh Indonesia. Saya Patar Siotang beserta anggota saya, tim PKN yang ada di yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Antara lain ini Pak Julardi, Ketua PKN Pontianak, ini anggota Pak kami sebagai penasehatnya, hukumnya, Pak siapa? Arman Dari PKN? dari PKN Pontianak. Maksud Dari Kuburaya ya? Kuburaya. Kuburaya. Mustad dari Kuburaya, Dedi dari Kuburaya. Dari Kapuas, beliaunya. Hadir. Dari mana? Hadir. Hadir? Sanggo. Sanggo? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Nah, hari ini kita melaksanakan eksekusi dokumen sesuai dari hasil putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat. Demikian juga sesuai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, demikian juga putusan Mahkamah Agung ya, Mahkamah Agung, demikian juga putusan eksekusi dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, kira-kira tanggal 30 Mei ya. Ya, siap. 30 Mei di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak kita sudah melaksanakan persidangan eksekusi. Yang mana waktu itu Ketua Pengadilan memerintahkan termohon. Termohon dalam ini adalah Gubernur Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Barat ini. Dalam ini adalah sekdanya sebagai termohon dari teman-teman. Diperintahkan kepada termohon dalam ini sekda Provinsi Kalimantan Barat agar memberikan dokumen yang diminta oleh PKN sesuai dengan putusan Komisi Informasi dan Mahkamah Agung. Yang mana waktu itu mereka meminta kepada kita agar datang mengambil dokumen di kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan apa tadi itu? Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani ya. Tadi kita udah ke sana kira-kira jam 9.30 janji ya. Dan kita sudah diterima oleh bagian hukum dan beberapa OPD. Nah, setelah kita menyampaikan kedatangan kita bahwa kita datang untuk memenuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk mendapatkan dokumen yang kita maukan. Namun hasilnya beda. Jadi apa yang kita harapkan tadinya mereka memberikan dokumen tersebut, ternyata mereka tidak memberikan dengan alasan bahwa mereka akan melaksanakan dulu melaporkan lagi dulu katanya ke atasan mereka. Mungkin dalam inilah gubernur atau sekda. Kami belum bisa memberikan dokumen, kami meminta dulu petunjuk atau minta instruksi lagi dari pusat. Makanya dari atasan mereka. Makanya sampaikan bahwa hari ini adalah agendanya eksekusi. Ini kan hari ini tanggal 8 hari Kamis sesuai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah eksekusi. Tidak ada lagi kata-kata minta petunjuk lagi dari atasan. Karena apa? Mestinya mereka minta petunjuk atasan itu mestinya setelah pulang dari Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 30 kemarin, sidang kemarin. Mestinya mereka di situ minta petunjuk kepada atasan. Nah, tadi kami dari pemantau negara sudah mendesak agar dokumen tersebut diperlihatkan dan diberikan kepada kami. Nanti kami akan memilih mana dokumen-dokumen
yang mau kita ambil atau fotokopi. Dan sudah beberapa kali saya tekankan, tolong hari ini dikasih. Namun mereka bersikeras tidak akan mau memberikan hari ini. Sehingga kami anggap itu sudah melawan atau membantah putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Karena ini persoalan waktu. Dan kita ini kan lembaga rakyat, ya kan? Datang di sini juga membutuhkan biaya, membutuhkan waktu, ya kan? Yang mestinya mereka sebagai penyelenggara negara, mestinya mereka harus menepati perintah atau putusan daripada PUTN Pontianak. Jadi hari ini tidak terjadi. Kami anggap itu tidak mereka berikan. Sehingga kami meminta berita acara juga mereka tidak memberikan. Itulah hasil hari ini bahwa pemantau keuangan negara tidak berhasil mendapatkan dokumen tersebut. Begini Pak, untuk langkah berikutnya Pak, pihak TKN membuat langkah seperti apa nih Pak? Nah, nanti kami sudah merencanakan, tadi saya sudah bicara dengan tim saya yang ada di sini, upaya-upaya hukum selanjutnya yang kami akan lakukan. Ada dua hal yang kami upayakan nanti. Mungkin ini kami melaksanakan pasal 116 ya, pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tentang eksekusi. Atau kami menggunakan pasal 52 Undang-Undang 14 Tahun 2008, yaitu barang siapa, badan penyelenggara tidak memberikan informasi dokumen sesuai dengan putusan, ada ancaman pidananya. Nah, ini kami lagi membuat TRA atau konstruksi hukum. Nanti langkah apa yang kami akan lakukan? Apakah langkah pidana khususnya atau langkah sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Jadi masih kami telah dulu. Nanti mungkin habis ini kami akan rapat kembali untuk memutuskan langkah yang paling taktis dan paling strategis dan paling ini buat untuk permasalahan ini. Jadi info yang kita dapat dari rekan-rekan media, tadi ada info dari kawan media juga yang bahwa ada penghapusan dokumen dari tim TKN. Terima kasih. Tadi memang waktu pelaksanaan pertemuan tadi memang ada terjadi semacam ketegangan ya, ketegangan. Memang awalnya saya perintahkan anggota saya dan beberapa ada juga rekan dari media untuk meliput pelaksanaan eksekusi tersebut. Namun setelah tadi begitu kita pulang oleh pimpinan rapat tadi langsung memerintahkan Satpol PP untuk menghapus semua dokumen yang kita ambil. Padahal menurut kami itulah suatu hal yang dokumen terbuka kan, karena ini kan eksekusi terbuka. Nah, kami ini kan rakyat, kan mereka pemerintah, ya kan? Mestinya tidak perlu mereka menutup-nutupi karena ini udah persoalan terbuka kan, bukan persoalan tertutup. Tadi memang anggota saya tadi disuruh oleh Satpol PP dihapus semuanya tadi ya. Kamu dirampas itu di mana? Ya, dipegang HP saya, dihapus. Isinya? Isi video dalam rapat tadi. Dihapus itu ya. Nah ini juga nanti akan kami laporkan juga ke persoalan laporan tersendiri, ya kan? Karena itu persoalan keterbukaan informasi publik kan, dan kebebasan pers ya. Kenapa harus disuruh dihapus? Itu kan dokumentasi buat kita, ya kan? Dan akan kami laporkan kepada seluruh masyarakat dan kepada pemerintah, terutama kepada stakeholder yang menangani keterbukaan informasi publik. Dalam ini adalah Presiden, Komisi Informasi. Itu bahan laporan kami. Sebagai kita pemantau keuangan negara ini sebagai lembaga yang difokuskan keterbukaan informasi publik. Nah, ternyata oleh mereka suruh hapus kan gitu kan? Demikian ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Satpol PP selain untuk menghapus data di handphone Bapak atas nama siapa Pak? Mas Run, saya salah satu anggota
anggota PKN Kuburaya, tapi termasuk bersama Pak Ketum kami di Pontianak. Kami hadir di acara tadi eksekusi di kantor gubernur. Dalam hal ini saya ditugas oleh Pak Ketum untuk mengambil dokumentasi kegiatan eksekusi pada hari ini. Saya diizinkan masuk, namun setelah dalam pelaksanaan rapat, setelah rapat tadi, pemimpin rapat memerintahkan kepada pihak keamanan atau Satpol PP sebelumnya untuk menghapus video-video yang saya ambil pada saat rapat untuk mengambil eksekusi. Yang menghapus itu bapaknya orang atau oknumnya, Pak? Ada oknum Satpol PP provinsi Yang mengambil langsung? ya, Oke, Bapak itu. Oke. Oke, baik. Ya, tanggapan untuk Tanggapan. hukum dari Oke ya. PKN Pontianak seperti apa, Pak? Jadi gini, ini adalah musibah ya. Musibah bagi para aktivis hukum. Harusnya yang seperti ini tidak boleh terjadi. Saya selaku kuasa hukum dari Kementerian Keuangan Negara sangat menyesalkan peristiwa ini, karena memang ini tidak layak seorang instansi gubernur Provinsi Kalimantan Barat yang sudah dinyatakan kalah dalam suatu persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara, harusnya selaku penyelenggara negara itu harusnya lebih objektif dan lebih optimis untuk menjalankan putusan-putusan dari pengadilan. Nah, namun hal ini mereka menolak dan secara tegas menyatakan tidak ingin memberikan data yang diminta oleh pemantau keuangan negara. Dan ini kami sudah berkoordinasi dengan Bapak Ketua Umum, Pak Pata Siotang, terus PKN Kota, Kuburaya, dan Ketapang. Kita akan bersama-sama melanjutkan permasalahan ini ke penegak hukum. Dalam hal ini adalah Polda Kalimantan Barat, dan melaporkan hasil eksekusi yang gagal pada hari ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk itu tindak lanjutnya kita serahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Terima kasih. Mungkin dari beliau ini. Baik, terima kasih. Saya sebagai Ketua PKN Pontianak merasa kecewa atas undangan dan waktu yang ditetapkan oleh Pemprov tanggal 8 bulan 6 tahun 2023 ini sebenarnya itu eksekusi penyerahan data. Tapi nyatanya kita itu diputar-balikkan, merasa kecewa saya. Dan anggota-anggota saya pun merasa kecewa. Makanya langkah-langkah berikutnya, ketumlah yang ngambil tindakan. Semoga Pemprov Kalimantan Barat serta jajarannya dikasih efek jerak oleh Ketua Umum kita. Bravo, PKN! Udah. Oke, sebentar. Nah, jadi terima kasih. Ada. Jadi memang ini harus kita karena kita ini kan rakyat kan. Kalau diurul waktu terus, sementara kita datang ke sini harus menggunakan anggaran. Saya kan dari Jakarta ke sini. Jakarta ke sini menggunakan anggaran kan? Gitu loh. Anggaran ke sini naik pesawat, ya kan? Belum lagi yang lain-lain. Nah, kalau begini terus diundur terus, baru kapan selesainya? Makanya kita fokuskan tadi masalah tidak diberikannya hari ini, kita akan ngambil tindakan-tindakan hukum seperti apa yang disampaikan oleh penasihat hukum kita juga beliau juga mendukung upaya-upaya hukum yang harus kita lakukan. Nah, demikian saudara-saudaraku sebangsa dan bapak-bapak media, mohon izin dan mohon pamit, dan kepada pemerintah Kalimantan Barat beserta masyarakat, apabila ada kesalahan kami, mohon maaf, kami bukannya kami melawan, bukan. Tapi kami adalah dalam rangka penegakan hukum demi kepentingan negara dan masyarakat
Indonesia, khususnya untuk Kalimantan Barat ini. Dan apa yang kami lakukan ini adalah karena perintah hukum. Seperti kami melaksanakan Undang-Undang 41, Pasal 41, Undang-Undang 31 tahun 1999. Demikian juga PP 43 tahun 2018 yang mengatakan bahwa masyarakat berhak untuk mencari, mendapatkan dokumen, dan melaporkan. Dan kami juga pemantau keuangan negara sesuai misi, visi, sesuai akte kami adalah membantu pemerintah untuk mencapai pemerintahan yang bersih. Karena kalau pemerintah udah bersih, otomatis negara akan makmur sesuai dengan cita-cita nilai para pahlawan kita. Demikian saudara-saudara sebangsa dan lain. Berapa PKN? Berapa PKN? Berapa Indonesia? Bravo Indonesia.